Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Vina Putri dengan NIM 23100033020212. Saya berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan studi kasus mata kuliah pengawasan mutu agroindustri yang diasuh oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur I. Ketut Budaraga MSI. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus 1, yaitu tentang pengendalian mutu minyak kelapa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 1, yaitu pertama-tama mari kita lihat gambaran umum kasusnya. Dalam studi kasus ini, diketahui sebuah industri, agroindustri, yang memproduksi minyak kelapa sebanyak 1.200 botol setiap harinya. Tujuan dari pengambilan sampel ini adalah untuk melakukan pengendalian mutu, yaitu memeriksa beberapa parameter kualitas penting seperti warna, kadar air, dan bau pada produk. Untuk proses pengambilannya, petugas quality control atau QC mengambil sampel sebanyak 60 botol. Metode yang digunakan adalah teknik sampel random sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan secara acak menggunakan bantuan tabel angka acak untuk memastikan ketidakberpihakan dalam pemilihan. Pertanyaan pertama adalah mengenai teknik apa yang tepat digunakan pada kasus ini. Jawabannya bagi saya adalah simple random sampling atau sampel acak yang sederhana. Teknik ini dinilai paling tepat karena kondisi populasinya dianggap homogen atau seragam. Artinya, seluruh botol produk yang dihasilkan memiliki karakteristik yang relatif sama. Tidak ada pembagian kelas mutu, jenis atau strata khusus yang membedakan satu botol dengan botol lainnya secara signifikan. Oleh karena itu, pengambilan sampel bisa dilakukan secara acak langsung dari seluruh populasi tanpa perlu membagi-bagi kelompok terlebih dahulu, dan penggunaan tabel angka acak sudah sangat sesuai dengan prosedur metode ini. Pertanyaan kedua, menanyakan apakah jumlah sampel sebanyak 60 botol sudah dianggap representatif atau cukup mewakili. Jawabannya adalah sudah sangat representatif, karena jika dihitung secara matematis, perbandingannya adalah 60 botol sampel dibandingkan 1.200 populasi, yang hasilnya adalah sekitar 5%. Dalam ilmu statistika dan pengendalian mutu, ukuran sampel dengan rentang 5% hingga 10% dari total populasi sudah dianggap standar yang sangat baik dan valid. Segi lain dari segi jumlah, cara pengambilannya juga acak sempurna. Hal ini menjamin bahwa setiap variasi atau kemungkinan kualitas yang ada di lapangan sudah terwakili dengan baik. Kenapa? Di dalam sampel tersebut sehingga hasil uji coba nantinya bisa dapat dipercaya. Pertanyaan ketiga, membahas kenapa ada kelebihan metode ini jika dibandingkan dengan metode non-probability sampling. Ada beberapa poin keunggulan utama, yaitu yang pertama, tingkat objektivitas yang tinggi. Dalam metode ini, pemilihan sampel murni didasarkan pada kebetulan statistik atau angka yang acak. Jadi, tidak ada ruang bagi petugas untuk memilih-milih atau dipengaruhi oleh subjektivitas, perasaan, atau kepentingan pribadi.
Berbeda dengan non-probability yang pemeliharaannya seringkali berdasarkan kemudahan atau keinginan peneliti. Yang kedua yaitu hasil dapat digeneralisasi karena sampel diambil secara acak dari seluruh populasi, maka kesimpulan atau hasil analisis yang didapat dari 60 botol tersebut bisa dianggap berlaku dan mewakili kualitas seluruh dari 1.200 botol produksi hari itu. Pada metode non-probability, biasanya hasil tidak bisa digeneralisasi secara luas. Yang ketiga, adil dan setara. Setiap unit produk memiliki peluang yang sama persis besarnya untuk terpilih menjadi objek sampel. Tidak ada diskriminasi atau kelompok yang diabaikan. Dan yang keempat dan terakhir, akurasi statistik. Metode ini memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan statistik lanjutan karena menghitung standar deviasi tingkat kesalahan dan uji signifikasi. Hal-hal ini sulit atau tidak bisa dilakukan jika menggunakan metode non-probability. Kesimpulan dari studi kasus 1 ini adalah yang pertama, teknik yang paling tepat digunakan adalah simple random sampling karena karakteristik populasinya homogen atau seragam. Dan kedua, jumlah sampel sebanyak 60 botol atau setara dengan 5% sudah memenuhi standar statistik dan dinyatakan representatif. Dan yang ketiga, metode ini jauh lebih unggul dibandingkan metode non-probability karena bebas dari bias subjektivitas. Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan serta mampu mewakili seluruh populasi dengan akurat. Selanjutnya, studi kasus 2 yaitu tentang uji produk keripik pisang baru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan studi kasus 2 yaitu yang pertama, mari kita lihat gambaran dari kasusnya. Sebuah UMKM agroindustri sedang mengembangkan produk baru yaitu keripik pisang dengan varian rasa tertentu. Tujuannya adalah untuk melakukan uji coba untuk mengetahui seberapa besar penerimaan konsumen terhadap produk tersebut, meliputi penilaian soal rasa, aroma, dan tekstur. Metode yang dipilih dalam pengambilan datanya adalah convenience sampling. Caranya adalah dengan membagikan produk secara gratis kepada 30 orang pengunjung yang kebetulan datang dan lewat di stand pameran, kemudian meminta mereka untuk mengisi penilaiannya. Pertanyaan pertama, teknik sampling apa yang tepat digunakan pada kasus ini? Jawabannya adalah convenience sampling, atau sering disebut juga sampel berdasarkan kemudahan. Mengapa teknik ini yang tepat? Karena prinsip dari metode ini adalah memilih responden berdasarkan siapa yang paling mudah dijumpai, tersedia, dan bersedia dijadikan objek penelitian pada saat itu juga. Dalam kasus ini, responden tidak dipilih secara acak dari seluruh penduduk, melainkan dipilih semata-mata karena mereka kebetulan hadir di lokasi pameran tersebut. Kenapa teknik ini sangat cocok diterapkan oleh UMKM? Karena prosesnya yang cepat, praktis, dan tidak memerlukan biaya yang besar. Pertanyaan yang kedua, apa kelemahan metode ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk produksi massal? Karena metode ini sebenarnya memiliki kelemahan yang cukup signifikan jika dipakai untuk skala besar, antara lain yang pertama, tingkat bias yang sangat tinggi. Sampel yang diambil hanya berasal dari orang-orang yang datang ke pameran. Ini berarti karakteristiknya sangat terbatas dan belum tentu mewakili selera seluruh lapisan masyarakat atau pasar secara luas. Bisa jadi orang yang suka di pameran belum tentu disukai orang di tempat lain. Yang kedua,
hasil tidak bisa digeneralisasi, karena ini poin yang paling penting. Kenapa? Penilaian positif dari 30 orang tersebut tidak bisa dijadikan jaminan bahwa konsumen di pasar akan menyukai produk tersebut. Kesimpulannya hanya berlaku untuk kelompok kecil itu saja. Ketiga, berisiko menimbulkan kerugian. Jika pemilik usaha langsung terburu-buru memproduksi dalam jumlah besar hanya berdasarkan data ini, maka ada risiko tinggi bahwa produknya ternyata kurang laku atau kurang diminati pasar luas, yang akhirnya menyebabkan stok menumpuk dan kerugian modal. Keempat, tidak akurat secara statistik. Karena pemilihannya tidak berdasarkan probabilitas atau teori peluang, maka kita tidak bisa menghitung berapa persen tingkat kesalahannya atau seberapa akurat data tersebut. Pertanyaan yang ketiga, kapan sebenarnya metode ini tetap layak dan aman untuk digunakan? Meskipun punya banyak kelemahan, metode ini tetap memiliki tempat dan waktunya tersendiri. Yang pertama, pada tahap riset awal atau pilot studi. Metode ini sangat bagus digunakan saat kita baru ingin mengetahui gambaran umum atau kesan pertama terhadap produk sebelum melakukan penelitian yang lebih serius dan besar-besaran. Kedua, saat ada keterbatasan waktu dan biaya. Jika penelitian harus dilakukan secepat mungkin, mendadak, dan anggaran yang tersedia sangat minim atau terbatas, maka metode ini adalah solusi yang paling masuk akal. Ketiga, jika tujuannya hanya untuk mengumpulkan masukan, metode ini layak dipakai jika tujuannya bukan untuk memprediksi angka penjualan, melainkan hanya ingin mencapai saran perbaikan, komentar mengenai rasa atau hal-hal yang perlu dikembangkan lagi dari produk. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari promosi. Saat kegiatan pembagian sampel ini juga difungsikan sebagai media promosi atau pengenalan produk agar lebih dikenal oleh masyarakat banyak. Kesimpulannya, yang pertama, teknik yang dapat digunakan adalah continuous sampling karena didasarkan pada kemudahan akses terhadap responden yang ada di lokasi. Yang kedua, metode ini tidak disarankan untuk mengambil keputusan produksi massal karena datanya bersifat bias, terbatas, dan tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Ketiga, namun metode ini tetap layak digunakan untuk tahap awal, uji coba terbatas, atau saat ada keterbatasan sumber daya. Dan selanjutnya, studi kasus 3, yaitu tentang pengendalian mutu beras kemasan. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan dari studi kasus 3 dan data produksinya, yaitu sebuah industri memproduksi beras kemasan dengan total 1000 karung setiap harinya. Produksi ini terbagi menjadi 3 kelas mutu yang berbeda, yaitu kelas premium sebanyak 500 karung, kelas medium sebanyak 300 karung, dan kelas ekonomi sebanyak 200 karung. Parameter yang diuji meliputi kadar air, jumlah butir patah, dan warna beras. Karena produknya terbagi dalam produk kelompok-kelompok tertentu, maka metode yang digunakan adalah stratified random sampling atau pengambilan sampel berlapis secara proporsional dengan total sampel yang diambil sebanyak 100 karung. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 1, yaitu kenapa jumlah sampel dari masing-masing strata atau kelompok. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus sampling proporsional, di mana jumlah sampel disesuaikan dengan perbandingan jumlah produksi aslinya. Rumusnya adalah jumlah per strata dibagi total populasi dikali total sampel. Hasil dari perhitungannya adalah untuk kelas premium perhitungannya 500 dibagi 1000 dikali 100, hasilnya adalah 50 karung.
Untuk kelas medium 300 dibagi 1000 dikali dengan 100, hasilnya adalah sebanyak 30 karung. Dan untuk kelas ekonomi 200 dibagi 1000 dikali dengan 100, hasilnya menjadi 20 karung. Jika dijumlahkan totalnya tetap menjadi 100 karung. Dengan pembagian ini komposisi sampel sudah seimbang dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pertanyaan yang kedua, mengapa teknik stratified sampling ini harus digunakan? Karena yang pertama yaitu populasinya bersifat heterogen atau berlapis, berbeda dengan kasus minyak kelapa yang sifatnya seragam. Di sini populasinya jelas-jelas berbeda karakteristiknya. Ada kualitas super premium, sedang, medium, dan standar ekonomi. Karena sifatnya yang tidak homogen atau beragam ini, maka wajib dikelompokkan terlebih dahulu sebelum diambil sampelnya. Kedua, untuk menjamin keterwakilan semua kelas, teknik ini memastikan bahwa tidak ada satupun kelas mutu yang terlewat atau terabaikan, baik yang jumlahnya banyak maupun sedikit. Semuanya pasti mendapatkan porsi pemeriksaan yang adil sesuai porsinya. Ketiga, agar hasilnya lebih akurat dan presisi dengan cara mengambil sampel secara proporsional, data yang dihasilkan akan sangat valid karena benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Jika bisa melihat standar kualitas masing-masing kelas tanpa tercampur aduk menjadi satu angka rata-rata yang membingungkan. Pertanyaan ketiga, apa saja risiko yang akan terjadi jika kita nekat menggunakan sampel random sampling biasa tanpa melakukan stratifikasi? Risikonya yang dihadapi sangat cukup besar dan berbahaya bagi pengendalian mutu. Yang pertama, terjadi ketidakseimbangan sampel karena diambil secara acak langsung dari tumpukan 1000 karung. Sangat besar kemungkinan bahwa sampel yang terambil justru didominasi oleh kelas premium yang jumlahnya paling banyak. Akibatnya kelas medium dan terutama kelas ekonomi bisa jadi sangat sedikit yang terambil atau malah tidak ada sama sekali yang terpilih diperiksa. Kedua, data menjadi menyesatkan. Bayangkan jika yang terambil semua beras kualitas bagus, maka hasil analisanya akan mengatakan bahwa kualitas produk sangat baik dan aman. Padahal bisa jadi di kelas ekonomi yang tidak tersentuh sampel itu justru banyak terdapat butir patah, kadar air yang tinggi, atau warna yang tidak sesuai dengan standar. Jadi kesimpulannya salah total. Ketiga, menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan. Pihak manajemen bisa merasa puas dan merasa produksi sudah sempurna, padahal sebenarnya ada bagian produk yang kualitasnya buruk tapi tidak terdeteksi. Ini sangat berisiko merusak kepercayaan konsumen dan nama baik perusahaan. Keempat, hilangnya informasi spesifik. Kita tidak akan bisa tahu persis di kelas mana letak masalahnya, karena datanya sudah tercampur menjadi satu. Padahal tujuan QC adalah memastikan setiap kelas memenuhi standarnya sendiri-sendiri. Kesimpulannya adalah 1. Jumlah sampel yang harus diambil adalah 50 karung dari kelas premium, 30 karung dari kelas medium, dan 20 karung dari kelas ekonomi. Yang kedua, penggunaan teknik stratified sampling adalah suatu keharusan karena populasinya berstrata dan untuk menjamin agar semua kelas terwakili dengan baik. Ketiga, jika menggunakan metode acak biasa, risikonya adalah data menjadi tidak seimbang, tidak akurat, dan bisa menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Dan pada studi kasus 4, saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kualitas minyak atsiri sereh wangi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya dari studi kasus 4. Namun di sini saya dapat melihat gambaran kasusnya. Sebuah agroindustri ingin melakukan evaluasi kualitas produk minyak atsiri yang dipengaruhi oleh proses
distilasinya. Total produksi yang ada adalah sebanyak 50 batch. Namun, peneliti tidak mengambil sampel secara sembarangan. Mereka memilih secara sengaja batch-batch tertentu yang memiliki karakteristik yang khusus. Karena batch yang dipilih adalah yang memiliki suhu distilasi tinggi, batch dengan waktu proses yang paling lama, serta batch yang sebelumnya pernah mengalami keluhan kualitas. Total sampel yang diambil hanya sebanyak 10 batch dari 50 batch yang ada. Yang pertama, teknik sampling apa yang tepat digunakan pada kasus ini? Yaitu purposive sampling atau sering disebut juga sebagai sampel yang bertujuan. Mengapa teknik ini yang tepat? Karena prinsip utamanya adalah pemilihan sampel yang dilakukan secara acak, melainkan dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu dari peneliti. Dalam kasus ini, sampel dipilih bukan karena kebetulan, tapi karena mereka memiliki karakteristik spesifik yang ingin diteliti lebih dalam. Peneliti memiliki tujuan khusus untuk melihat bagaimana kondisi proses yang ekstrim atau yang bermasalah mempengaruhi hasil dari produk. Jadi pemilihan ini didasarkan pada penilaian ahli atau judgement yang mengetahui mana data yang paling bernilai untuk diteliti. Pertanyaan kedua, apa kelebihan metode ini dalam melakukan evaluasi proses produksi? Metode purposive sampling ini memiliki banyak keunggulan khusus untuk kebutuhan industri. Yang pertama, sangat fokus dan efektif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk langsung menyorot pada titik-titik krusial atau kritis. Penelitian menjadi jauh lebih mendalam karena konsentrasinya tepat pada faktor-faktor yang memang diduga kuat mempengaruhi kualitas seperti variasi suhu dan durasi waktu distilasi. Kedua, sangat efisien dari segi waktu dan biaya. Dengan hanya mengambil 10 sampel yang benar-benar sesuai kriteria, proses evaluasi bisa diselesaikan jauh lebih cepat dan tentunya lebih hemat biaya dibandingkan harus memeriksa seluruh 50 batch secara acak. Ini sangat praktis dan efektif untuk dunia industri. Ketiga, sangat ideal untuk troubleshooting. Metode ini adalah pilihan terbaik ketika tujuannya bukan sekedar ingin tahu rata-rata kualitas, melainkan ingin mencapai penyebab masalah, memperbaiki sistem, atau memvalidasi prosedur kerja yang ada. Keempat, data yang didapat sangat relevan. Informasi yang dihasilkan menjadi sangat padat, jelas, dan langsung menjawab tujuan evaluasi karena sampelnya memang dipilih berdasarkan karakteristik yang sedang diteliti. Ketiga, apa kelemahan metode ini jika dibandingkan dengan probability sampling? Meskipun bagus untuk analisis teknis, metode ini memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan metode acak yang berpeluang, yaitu tingkat subjektivitas yang sangat tinggi. Seluruh hasil penelitian sangat bergantung pada pengalaman, kecermatan, dan pandangan peneliti. Jika peneliti salah dalam menentukan kriteria atau memiliki pandangan yang keliru, maka seluruh hasil penelitian bisa menjadi bias atau salah. Tidak ada mekanisme acak yang bisa menetralkan kesalahan manusia ini. Kedua, hasil tidak bisa digeneralisasi. Ini poin yang sangat penting. Kesimpulan yang dapat hanya berlaku untuk sampel yang diteliti saja. Jika tidak bisa mengatakan bahwa hasil ini mewakili kualitas rata-rata seluruh 50 batch produksi, karena sampelnya dipilih dan kondisinya yang khusus atau ekstrim, bukan kondisi normal rata-rata. Ketiga, tidak memiliki dasar statistik yang kuat. Berbeda dengan probability sampling, di sini kita tidak bisa menghitung berapa persen tingkat kesalahannya atau seberapa besar tingkat kepercayaan terhadap data tersebut.
karena tidak berbasis pada teori peluang matematika. Keempat, ada risiko selection bias. Ada kemungkinan peneliti secara sadar atau tidak sadar hanya memilih data atau sampel yang mendukung dugaan awalnya saja, sehingga mengabaikan fakta-fakta lain yang mungkin justru penting dan bertentangan dengan hipotesisnya. Pada studi kasus yang keempat adalah yang pertama, teknik yang tepat digunakan adalah purposive sampling karena pemilihannya didasarkan pada kriteria khusus dan tujuan penelitian tertentu. Yang kedua, metode ini sangat unggul untuk keperluan analisis mendalam, pencarian masalah, dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, namun kelemahannya adalah bersifat subjektivitas dan hasilnya tidak bisa dijadikan patokan umum untuk seluruh populasi secara statistik. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi saya pada hari ini. Kalau ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.